Alhamdulillah, di dalam mengkaji kitab Risalatul Muawanah, kita telah selesai mengkaji hal-hal yang berkaitan dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah pada malam hari ini kita akan masuk kepada pembahasan baru, yaitu tentang bertafakkur. Maka sebagaimana kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berzikir, kita ini juga dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berfikir. Karena dengan berhenti sejenak dan berfikir dengan keadaan yang ada pada diri kita, berhenti sejenak dan berfikir dengan keadaan yang ada di sekitar kita, maka itu akan menyadarkan kita dari banyak hal yang kita lalai darinya sebelumnya. Dengan berfikir kita bisa sadar, dan dengan berfikir kita bisa terbangun dari tidur panjang kita. Karena memang kebanyakan manusia hidup di dunia ini, mereka hidup dalam keadaan tertidur, Bapak. Mereka berjalan tapi mereka tertidur. Mereka makan tapi mereka tertidur. Mereka minum tapi mereka tertidur. Mereka duduk ngobrol sama teman-temannya tapi mereka tertidur. Kebanyakan manusia hidup di dunia ini tertidur. Tertidur dari apa? Tertidur dari hakikat tujuan Allah menghidupkannya di dunia. Tertidur dari hakikat misinya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan dia di dunia ini. Yang mana kita tahu bahwasanya tujuan Allah menciptakan kita sebagai manusia itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya ini tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita di dunia, hanya untuk beribadah, hanya untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makan, minum, bekerja, itu semua hanya kebutuhan untuk beribadah kepada Allah sebenarnya. Kita manusia memang perlu untuk makan, perlu untuk minum, tapi bukan itu tujuan kita hidup di dunia. Kita hidup bukan untuk makan, kita hidup bukan untuk minum. Minum dan makan hanya sebagai pembantu kita agar supaya kita melaksanakan hakikat tujuan kita hidup di dunia, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sayangnya banyak dari manusia yang lalai akan hal ini. Banyak dari manusia yang tidak sadar kalau sebenarnya tujuan mereka hidup untuk beribadah, sehingga mereka mencari tujuan-tujuan yang lain. Ada yang hidup kepengen memperoleh kedudukan di sisi manusia, ada yang hidup kepengen mendapatkan jabatan dunia, ada yang hidup kepengen makanannya selalu enak, kepengen minumannya selalu lezat, kepengen kendaraan yang bagus, kepengen rumah yang mewah. Itu dijadikan tujuannya di dalam hidup di dunia, padahal sebenarnya bukan itu. Kebanyakan manusia lalai, tertidur dari hakikat tujuannya ada di dunia ini. Maka dari itu Al-Imam Ali karramallahu wajhah wa radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, an-nasu niyam fa idza matu intabahu. Manusia itu semuanya tidur, kata beliau. Kalau udah mati baru dia terbangun. Kalau dia mati baru dia tersadar. Kebanyakan manusia sekarang yang kita lihat, walaupun mereka tertawa, walaupun mereka berbicara, walaupun mereka bergerak, berjalan,
kesana dan kemari. Tapi kata Al-Imam Ali, hakikatnya mereka tidur kebanyakannya. Faida matu intabahu, kalau udah mati baru dia sadar. Nah, kalau dia mati baru sekarang dia bangun, tersadar dari tidurnya bahwasanya hakikat dulu dia hidup di dunia bukan untuk makan, bukan untuk minum, bukan untuk mengumpulkan harta, bukan untuk meninggikan jabatannya di dunia, bukan itu. Tapi untuk beribadah kepada Allah. Baru sadar kapan? Ketika dia telah mati. Ini kebanyakan manusia. Maka dari itu perlu bagi kita untuk berusaha sadar. Perlu bagi kita untuk berusaha bangun sebelum kita disadarkan dan dibangunkan oleh kematian. Jangan sampai kita sadarnya pas kita mati, Pak. Jangan sampai kita bangunnya pas kita mati. Karena kalau udah bangunnya ketika mati, sadarnya ketika mati, udah terlambat. Tidak bisa lagi membenahi kekurangan-kekurangan yang kita lakukan selama kita ada di dunia. Kalau kita sadarnya pas mati, kalau kita terbangunnya pas sudah meninggal. Maka dari itu kita berusaha bagaimana supaya kita ini bisa hidup di dunia dalam keadaan sadar, tidak tertidur dari hakikat tujuan kita hidup di dunia sebenarnya, yang adalah merupakan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kesadaran ini, caranya supaya kita bisa sadar, caranya supaya kita bisa terbangun adalah dengan bertafakkur. Bertafakkur kepada keadaan yang ada pada diri kita, bertafakkur dengan keadaan yang ada di sekitar kita. Berpikir, luangkan waktu sejenak untuk berpikir tentang keadaan kita, tentang keadaan hidup kita. Maka dengan itu insya Allah kita bakal sadar. Maka dari itu di pasal berikutnya, Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad setelah meminta kepada kita untuk berzikir kepada Allah, beliau meminta kepada kita untuk meluangkan waktu kita gunakan untuk berpikir. Kata beliau, wa yanbaghi ay yakuna laka wirdun minat tafakkur fi kulli yaumin wa lailah tu'ayyina lahu sa'ah aw sa'at. Kata beliau, perlu bagi kita untuk menjadikan tafakkur ini sebagai salah satu wiritan kita. Kita jadikan tafakkur ini sebagai salah satu rutinitas keseharian kita. Luangkan waktu sebentar dari 24 jam itu untuk kita gunakan bertafakkur, untuk kita gunakan berfikir. Nah, kita tentukan waktunya. Dan kata beliau, kita berfikir. Apa yang perlu kita fikirkan? Banyak. Kita berfikir apakah misalnya hari ini kita telah melakukan ketaatan tidak kepada Allah. Mulai dari bangun tidur sampai sekarang. Perlu kita duduk sejenak. Apakah kita telah melakukan ketaatan tidak kepada Allah pada hari ini? Kalau memang ada, apakah ketaatan yang kita lakukan sudah sesuai dengan yang diajarkan oleh syariat? Ini perlu kita fikirkan. Dalam sehari, dari kita bangun tidur sampai sekarang, ada tidak maksiat yang kita lakukan? Perlu kita fikirkan. Ada tidak dosa yang kita lakukan? Ada tidak kesalahan yang kita lakukan? Kalau memang ada, sekarang langkah apa yang akan kita lakukan untuk menambal kemaksiatan yang telah kita lakukan itu tadi? Perlu bagi kita untuk duduk sebentar, berpikir. Kira-kira kalau seandainya sekarang kita didatangi oleh malaikat maut dan nyawa kita diambil, yang mana malaikat maut ini kalau datang tidak pakai permisi, Pak. Malaikat maut hanya permisinya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sama yang lainnya kata Allah, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau seandainya ajal seseorang itu datang, tidak bisa didahulukan walaupun hanya 1 detik, tidak bisa diakhirkan walaupun hanya 1 detik, tidak bisa. Kira-kira kalau seandainya ajal kita itu datang sekarang, misalnya, apakah kita siap atau enggak?
Apakah kita udah siap mempertanggungjawabkan semua yang telah Allah berikan kepada kita? Kekuatan yang Allah kasih, akal yang Allah kasih, harta yang Allah kasih, waktu yang Allah kasih. Apakah sudah siap kita untuk mempertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau itu datang sekarang? Maka ini merupakan cara-cara bagi kita di dalam berpikir. Di dalam berpikir yang dianjurkan oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad agar supaya kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya. Agar supaya bisa menjadi pribadi yang lebih bagus ke depannya. Nah, beliau juga mengatakan bahwasanya perlu bagi kita untuk berpikir. Ketika melakukan apapun perlu bagi kita untuk berpikir, Pak. Beribadah perlu berpikir sebelum kita melakukan ibadah, bagaimana cara kita melakukannya. Ketika melakukan ibadah, di dalam ibadah pun juga kita perlu berpikir bagaimana cara menyelesaikannya dengan bagus. Ketika selesai beribadah, kita pun juga harus berpikir bagaimana supaya ibadah yang kita lakukan pahalanya bisa kita jaga. Jangan sampai kita melakukan ibadah telah selesai tapi pahalanya kena kita dihilangkan. Perlu kita pikirkan itu semua. Nah, dan waktu yang tepat untuk berpikir, untuk bertafakkur, kata Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, adalah di waktu malam. Mungkin kalau kita bisa bangun jam 3, jam setengah 4, kita luangkan waktu habis sholat 2 rakaat untuk diam sebentar, tenangkan pikiran kita, tenangkan hati kita. Kemudian kita berpikir, bertafakkur tentang keadaan kita. Apa-apa yang telah kita lakukan kita pikirkan. Apakah udah bagus atau enggak? Apakah ada kecacatannya atau enggak? Dan kita minta petunjuk kepada Allah juga supaya Allah menunjukkan jalan yang benar tentang pengabdian kita kepada Allah, apakah benar atau enggak pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan mungkin juga bisa kita lakukan tafakur sebelum kita tidur. Kita berpikir sebelum kita tidur, bisa juga. Tapi kata beliau, wa ahsanul awqat litafakkur wa afrahuha wa asfaha wa ajdaruha fi huduril qalbi jawful lail. Kata beliau, paling bagusnya waktu untuk bertafakur dan paling poangnya waktu pikiran kita untuk bertafakur dan paling bersihnya hati kita dan paling cocoknya untuk menyatukan pikiran dan hati kita di dalam bertafakur adalah di pertengahan malam. Karena waktu malam adalah waktu yang istimewa, dan di waktu malam itu pikiran dan hati kita udah tidak disibukkan dengan kesibukan-kesibukan dunia. Kalau kita di waktu siang mau fokus di dalam bertafakur itu mungkin agak susah. Karena sibuk, ini pekerjaan ini masih belum selesai, tagihan ini masih belum dibayar, pekerjaan ini masih belum rampung, masih banyak yang menyibukkan pikiran kita di waktu siang. Tapi kalau di waktu malam terkadang kita masih tenang pikiran dan hati, dan itu bisa membuat kita bertafakur tentang keadaan kita dan keadaan di sekitar kita, bertafakur dengan sempurna. Nah, kemudian beliau mengatakan, wa'lam anna salahad dunya wad din mauqufun ala sihhatit tafakkur. Kata beliau, ketahuilah bahwasanya kesuksesan dunia dan kesuksesan di dalam beragama itu tergantung dari sehatnya kita dalam berpikir. Kalau kita bisa berpikir dengan jernih, kalau kita bisa berpikir dengan bagus, kalau kita bisa berpikir dengan tepat, maka insya Allah langkah yang kita lakukan adalah langkah yang benar. Kalau udah langkahnya benar, maka akan membawa kita kepada kesuksesan, baik dalam urusan dunia ataupun dalam urusan agama. Wa man u'tiya hazzahu minhu akhadha bihadzin wafir min kulli khair. Maka barang siapa yang mampu berpikir dengan sehat, barang siapa yang mampu berpikir dengan bagus, maka dia akan mendapatkan kebaikan yang banyak. Maka dia akan mendapatkan keberuntungan yang besar kalau dia bagus dan sehat di dalam
di dalam berfikir. Nah, maka dari itu dikatakan tafakkaru sa'ah khairun min ibadati sanah. Berfikir sekejap, berfikir sesaat itu lebih baik daripada beribadah 1 tahun. Walaupun sebenarnya berfikir termasuk daripada ibadah, karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Berfikir sesaat ini ibadahnya lebih afdal daripada ibadah-ibadah yang lainnya, walaupun kita mengamalkannya dalam 1 tahun. Nah, kenapa? Karena dengan bertafakur, kalau kita berhenti sejenak berfikir tentang keadaan kita, tentang ibadah yang kita lakukan, dengan amal yang kita kerjakan, kalau kita berhenti sejenak, maka kita akan faham mana kekurangan yang ada dalam ibadah kita, mana kecacatan yang ada dari perilaku kita, mana hal yang tidak bagus yang ada pada diri kita. Kita bisa sadar kalau kita mau berhenti sejenak berfikir, dan dengan itu kita bisa membenahi. Daripada kita beribadah tanpa berfikir, tidak tahu, kita tidak sadar apakah sebenarnya ibadah kita udah benar atau enggak, perilaku kita udah bagus atau enggak, yang kita kerjakan apakah sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya atau enggak. Kalau kita tidak mau meluangkan sedikit waktu kita untuk berfikir, kita bakal jatuh kepada kesalahan sedangkan kita tak sadar. Sedangkan kita tidak sadar. Nah, Al-Imam Ali karramallahu wajhah wa radhiyallahu taala anhu, beliau juga mengatakan la ibadataka tafakkur, tidak ada ibadah seperti bertafakur. Bertafakur adalah ibadah yang luar biasa. Karena dengan itu kita bisa mengetahui aib-aib kita, Pak, kecacatan-kecacatan yang ada pada diri kita. Naam. Dan juga ulama mengatakan al-fikratu sirajul qalbi fa idza zahabat fala idha'ata lahu. Berfikir ini merupakan lampunya hati. Berfikir itu lampunya hati. Kalau kita tidak berfikir, kalau kita jarang berfikir, maka hati kita tidak ada lampunya. Gelap hati kita. Tidak ada lampunya kalau kita tidak bertafakur. Nah, dan Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad di dalam kitab Risalatul Mu'awanah ini, beliau menyebutkan kepada kita tentang banyak hal yang perlu untuk kita tafakuri. Banyak hal yang perlu untuk kita tafakuri, Pak. Disebutkan oleh beliau di dalam kitab Risalatul Mu'awanah ini dengan cukup panjang dan jelas, yang insya Allah bakal kita bahas satu persatu apa yang perlu untuk kita tafakuri. Yang pertama, dan ini yang paling afdal dan yang paling bagus, hal yang perlu untuk kita tafakuri adalah bertafakur tentang agungnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita bertafakur tentang agungnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Melihat dan merenungkan keadaan alam semesta. Adanya malam, adanya siang. Adanya matahari, adanya bulan. Adanya langit tanpa tiang, adanya lautan yang terbentang luas, adanya gunung yang tinggi dan kokoh. Itu semuanya perlu untuk kita bertafakur. Kalau kita mampu untuk merenungi akan ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan faham betapa luar biasanya Allah Subhanahu wa taala dan betapa maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala, betapa hebatnya Allah Subhanahu wa taala di dalam menciptakan alam semesta. Kalau kita mau berhenti sejenak, Pak, memikirkan ciptaan langit dan bumi, malam dan siang, matahari, bulan, bintang, semuanya. Kalau kita mau berpikir tentang ini, maka kita akan paham bahwasanya Allah adalah Tuhan yang maha kuasa. Terkadang kita lihat ada bangunan rumah besar mewah, kita takjub kepada orang yang mendesainnya. Luar biasa ini, pintar orang yang mendesain. Tukangnya bakal kita puji, hebat kata kita. Tukangnya ini rapi, kokoh bangunannya, masya Allah, tabarakallah.
Mungkin kita jalan-jalan lihat masjid dibangun dengan besar dan kokoh, semuanya rapi. Tempat wudhunya rapi, kamar mandinya, kamar buang air kecilnya rapi, mihrabnya rapi, mimbarnya, tiang-tiangnya, dindingnya, jendelanya. Terkadang kita merasa takjub dengan ciptaan manusia. Ada orang bikin sekarang mengeluarkan handphone yang canggih, bisa ini, bisa itu, kita merasa takjub. Ada mobil keluaran baru, merasa takjub. Ada pesawat, merasa takjub dengan ciptaan manusia. Lalu bagaimana dengan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pada hakikatnya yang menciptakan segala yang ada di langit dan bumi hanya Allah. Allah pencipta secara hakiki. Nah, maka perlu bagi kita untuk bertafakur pertama kepada ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang ada di alam semesta. Kalau kita bertafakur seperti ini, meluangkan waktu kita bertafakur akan keagungan alam semesta ini, maka akan menambah kepada ma'rifat kita kepada Allah. Kita akan lebih kenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan lebih faham bahwasanya Allah adalah Tuhan yang hebat. Allah adalah Tuhan yang maha kuasa, mampu melakukan segalanya, bakal faham. Nah, makanya perlu kita luangkan waktu, Pak. Datang ke lautan, lihat kebesaran ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kan? Kalau tak bisa datang ke laut, alhamdulillah Sungai Kapuas dekat. Kita jalan-jalan bertafakur, niatkan untuk bertafakur, melihat ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran Allah memerintahkan kepada kita untuk itu. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Qul inzuru madza fis samawati wal ard." Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai Muhammad, katakan kepada umatmu, lihatlah apa yang ada di langit dan di bumi. Coba lihat. Itu semua bukti bahwasanya aku adalah Tuhan yang maha kuasa. Lihat apa yang ada di langit, lihat apa yang ada di bumi, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qul inzuru madza fis samawati wal ard. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab." Kata Allah, sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya siang dan malam, di situ ada tanda kebesaran Allah bagi orang yang punya akal. Kalau orang punya akal akan paham bahwasanya pada penciptaan langit dan bumi, pada silih bergantinya siang dan malam, di situ ada tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar." Kata Allah, sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya siang dan malam, wal fulkil lati tajri fil bahar, dan pada kapal yang berlayar di atas lautan, padahal terbuat dari besi. Bima yanfa'un nas, membawa sesuatu yang bermanfaat untuk manusia di atas kapal. Wa ma anzalallahu minas sama'i min ma'in fa ahya bihil arda ba'da mautiha, dan apa yang Allah turunkan dari langit, hujan yang Allah turunkan dari langit sehingga menghidupkan tanah-tanah yang mati, menghidupkan tumbuhan-tumbuhan. Dengan adanya hujan Allah menghidupkan banyak macam kebun. Wa ma anzalallahu minas sama'i min ma'in fa ahya bihil arda ba'da mautiha wa bassa fiha min kulli dabbah wa tasrifir riyahi was sahabil musakhkhari bainas sama'i wal ardi la ayatin liqaumin ya'qilun. Semua ini, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, merupakan tanda bagi orang yang punya akal. Kalau orang punya akal dan mau berpikir dengan akalnya, maka mereka akan melihat tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dari ciptaan-ciptaan yang ada di alam semesta ini. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard
Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring. Orang yang berzikir kepada Allah dan juga bertafakkur dengan apa yang ada pada penciptaan langit dan bumi, maka mereka akan berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Allah, wahai Tuhanku, sesungguhnya Engkau tidak menciptakan ini dengan kebatilan. Pasti ada hikmah dari semua ciptaanmu ini. Fa subhanaka faqina azabannar. Maha suci Engkau ya Allah, maka selamatkanlah aku atau selamatkanlah kami dari panasnya api neraka. Nah, memikirkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang pertama, bertafakur kepada ciptaan Allah. Ciptaan yang ada di alam semesta, bahkan kata Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, pada diri kita ini kalau kita mau berpikir, banyak tanda-tanda kebesaran Allah. Jangan jauh-jauh, lihat keluar. Kita lihat pada diri kita. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan bentuk yang paling indah daripada makhluk-makhluk yang lainnya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, kata Allah. Sungguh kami telah menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya bentuk. Adanya dua kaki, adanya dua tangan, adanya wajah yang di dalamnya ada dua mata, ada hidung, ada lisan, ada gigi dan lain sebagainya. Jari-jari kita ada kuku. Ini bisa diapakan ini? Bisa diapakan ini, Pak? Bisa digerakkan seperti ini. Ini semuanya merupakan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau berpikir, darah yang ada di dalam tubuh kita, jantung, tulang, hati, semuanya kalau mau kita berpikir, maka akan membawa kita kepada pemahaman bahwasanya sungguh besar keagungan Allah Subhanahu wa taala dan sungguh dahsyat kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau berpikir, Pak, kita ini oleh Allah Subhanahu wa taala diciptakan dari apa? Dari setetes air. Dari setetes air Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Tapi kenapa kok dari setetes air itu bisa ada darah? Bisa ada daging, bisa ada tulang, bisa ada jantung, bisa ada gigi, bisa ada mata, bisa ada bulu. Dari mana? Kok bisa? Dari air campur air lalu timbul daging, timbul darah, timbul tulang, Ini menunjukkan betapa kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Allah Subhanahu wa taala kalau menghendaki sesuatu hanya mengatakan kun fayakun. Jadilah, maka hal tersebut akan terjadi. Nah, kita fikirkan apa yang ada pada diri kita ini cukup untuk memahamkan diri kita bahwasanya Allah adalah Tuhan yang maha kuasa. Wa fil ardi ayatul lil muqinin, kata Allah. Di dalam bumi itu ada tanda bagi orang-orang yang yakin, ada tanda. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Begitu juga pada dirimu juga ada tanda, kata Allah. Kalau kamu mau berpikir, kalau kita mau melihat. Nah, maka ini yang pertama yang disebutkan oleh Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad tentang hal yang perlu untuk kita bertafakur. Bertafakur kepada agungnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan ini akan menambah kepada ma'rifatnya kita. Akan menambah kepada kenalnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memberikan kepada kita kejernihan di dalam berpikir, kesehatan di dalam berpikir, sehingga kita tahu mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah, dan sehingga kita bisa membenahi apa-apa yang cacat pada diri kita, bisa membetulkan apa-apa yang kurang pada diri kita, sehingga kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bishawab. Kalau ada pertanyaan persilahkan, ini waktunya masih lama, tinggal sekitar 9 menit atau 7 menit ya.
Ah? Ketika kita bersujud di dalam salat, apakah boleh kita berdoa untuk kedua orang tua kita? Nah, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hamba yang paling dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala ketika dia bersujud. Paling dekatnya hamba kepada Allah ketika dia bersujud. Maka perbanyaklah berdoa ketika sujud. Maka memang di dalam salat tempat kita berdoa itu sujud, tempat berdoa. Ruku juga tempat berdoa. Ketika ruku kita berdoa sampai 1 jam tidak apa-apa. Ketika bersujud juga kita mau berdoa sampai 1 jam tidak apa-apa. Yang penting berdoanya pakai bahasa Arab. Jangan pakai bahasa Indonesia. Kalau berdoa di dalam sholat pakai bahasa selain bahasa Arab, maka sholatnya batal. Ustaz, hajat ana banyak, ana mau bersujud 1 jam, tapi kalau pakai bahasa Arab taunya Al-Fatihah aja Ustaz. Nanti ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, itu terus yang diulang-ulang. Ihdinas siratal mustaqim itu kan doa, ya kan? Ihdinas siratal mustaqim, berikanlah kepada kami petunjuk jalan yang lurus. Itu kan doa. Kalau mau pakai bahasa Arab 1 jam, tak ada yang mau didoakan Ustaz. Tak hafal soalnya dan juga tidak paham. Kita kepengennya pakai bahasa yang kita paham. Maka kalau memang kita mau berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala tidak pakai bahasa Arab ketika sujud, maka cukup kita hadirkan dalam hati apa hajat-hajat kita. Kita sebutkan dalam hati, bilang subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali. Habis itu kita diam, menyebutkan hajat-hajat kita, doa-doa kita, apa yang kita inginkan dari Allah Subhanahu Wa Taala dalam hati kita, maka tidak masalah. Maka boleh berdoa ketika kita bersujud, dan itu merupakan tempat yang paling tepat bagi kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting pakai bahasa Arab. Wallahu a'lam. Yang lainnya mungkin. Ya. Tanda sedekah yang diterima. Tanda sedekah yang terima. Secara umum, amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana yang disebutkan oleh ulama, akan membawa kita kepada kebaikan yang lainnya. Ini tanda amal kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, akan menjadikan kita istiqomah melakukannya. Maka tanda sedekah kita diterima, tanda sedekah kita diterima menjadikan kita istiqomah di dalam bersedekah, walaupun dengan kadar yang sedikit. Istiqamah dalam bersedekah ini yang pertama, menjadikan kita lupa dengan sedekah yang kita berikan. Ini tanda bahwasanya sedekah diterima. Tapi kalau kita bersedekah tapi udah dapat 5 tahun tapi masih diingat dulu, itu tuh bisa bangun anak tuh. Itu masjid itu karena anak yang sedekah 500 juta misalnya. Itu kalau tidak ada anak tidak bisa itu. Itu bukan hanya tidak diterima, udah hilang pahalanya disebutkan. Maka kita lupa dengan apa yang kita sedekahkan, tidak kita ingat-ingat lagi. Nah, dan juga tanda sedekah yang diterima tentunya menjadi rezeki kita berkah. Karena memang kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mana qasamalun bil infaq bal yazdad bal yazdad. Sedekah yang kita berikan itu sebenarnya tidak berkurang, tapi akan bertambah dan bertambah dan bertambah. Dalam artian kalau sedekah kita itu menjadikan harta kita menjadi banyak, bisnis kita menjadi lancar, berarti di situ sedekah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kalau seandainya kita bersedekah lalu lihat rezeki kita masih belum ada kelapangan, jangan salahkan sedekahnya, salahkan niat kita, udah ikhlas belum? Kira-kira diterima anda oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Kalau amal itu diterima, pasti keutamaannya akan kita dapat. Kalau keutamaannya tidak kita dapat, itu menunjukkan bahwasanya ibadah yang kita lakukan masih belum diterima.
Nah, jangan salahkan Allah, jangan salahkan sedekah, salahkan diri kita sendiri. Sedekah lagi dengan niat yang ikhlas dan meminta supaya Allah menerima sedekah kita. Mungkin ini tanda bahwasanya sedekah dan amal kita diterima. Allah alam. Yang lain mungkin. Ini dulu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Nah, ketika kita sholat ba'diyatul isya, kita sholat sunnah ini, terkadang ada orang datang lalu tiba-tiba bermakmum kepada kita, padahal kita sedang melaksanakan sholat sunnah. Dia bermakmum kepada kita melaksanakan sholat isya. Yang pertama, apakah ini boleh dan apakah hukum sholatnya sah? Yang pertama, bahwasanya itu boleh dan hukum sholatnya sah. Boleh bagi kita bermakmum kepada orang yang melaksanakan sholat sunnah, hanya saja tidak mendapat pahala berjamaah. Sholatnya dikatakan berjamaah tapi tidak mendapatkan pahala berjamaah. Terus apakah kita merubah niat menjadi imam atau tetap? Maka sebenarnya hasilnya sama saja. Tujuan kita merubah niat kita menjadi imam supaya apa? Supaya kita mendapatkan pahala berjamaah. Tapi sekarang kita posisinya sebagai imam sama saja. Mau kita niat jadi imam tetap tak dapat pahala jemaah, mau kita tetap niatnya sholat sendirian, maka kita juga ada dapat pahala berjamaah. Nah, dan di sini ada satu yang perlu kita pahami, bahwasanya kalau orang jadi imam itu tidak wajib berniat menjadi imam. Sholat, nanti sholat isya ada imamnya. Jadi imam itu tidak wajib mengucapkan imaman, itu tidak wajib. Hanya saja kalau dia tidak mengucapkan imaman, dia tidak dapat pahala jemaah. Makmumnya dapat pahala jemaah, dia tidak dapat pahala berjemaah. Dia dikatakan berjemaah tapi tidak mendapatkan pahala. Kenapa? Karena tidak berniat menjadi imam. Kecuali pada sholat Jumat. Di sholat Jumat baru wajib berniat menjadi imam, karena sholat Jumat tidak sah kecuali dilakukan secara berjemaah. Nah, tujuan kita berniat imam itu supaya kita dapat pahala berjamaah. Sekarang sholat sunnah. Kalau kita sholat, misalnya sholat isya sendirian, tiba-tiba datang orang nepuk kita di belakang, mau sholat berjamaah bersama kita. Di situ perlu bagi kita untuk merubah niat menjadi imam supaya dapat pahala berjamaah. Tapi sekarang kan dia kalau sholatnya sholat sunnah, kalau kita sholatnya sholat sunnah dan dia sholat wajib, kita mau merubahnya jadi imam sama saja. Hendak merubahnya sama saja, sama-sama tidak dapat pahala berjamaah. Kecuali kalau kita ada sangkaan bahwasanya orang yang di belakang ini juga sholat sunnah, mungkin itu pun juga tidak dapat pahala. Udah kemarin dulu pernah kita bahas tentang sholat sunnah berjamaah yang bisa mendapatkan pahala berjamaah. Tapi intinya pada posisi seperti ini, kita mau niat jadi imam ataupun tidak, itu hasilnya sama. Tapi boleh, mau niat jadi imam boleh, tidak niat boleh. Tapi hasilnya sama, tidak mendapatkan pahala berjemaah. Wallahu a'lam. Ini terakhir. Antum tetap dua. Ya, tetap dua. Nah, semisalnya kita sholat Jumat, di pertengahan sholat wudhu kita batal, akhirnya kita keluar dari sholat ngambil wudhu, pas kita mau balik lagi sholat Jumat ternyata sholatnya udah selesai. Jadi kita gimana? Sholat zuhur 4 rakaat. Nah, wallahu a'lam. Al-Fatihah. Allah subhanahu wa ta'ala yufaqihna fid din wa yu'allimna ta'wil wa yahdina ila sawa'is sabil ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala man wa salafun salih wa ala man naqtubu zaman wa ala man syaikhuna al-habib Umar wa ma'alim Allah subhanahu wa ta'ala min niyatin salihah al-musila ila ridwanillah wal murafaqa bi rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam zahiran wa batinan fi khairin wa ladfin wa afiyah wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.